saya ada sedikit malu Mbak kalau baru mau mulai konten itu, kalau di tempat umum itu justru malah membuat saya sebagai tantangan Mbak. Oh gitu, tantangan acting. Tantangan acting, betul. Ya saya harus pakai karakter cewek 1 jam itu kalau nyaman, oh bahaya ya aku. Suaranya juga harus berubah jadi cewek. Iya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Kata orang, cowok itu nggak boleh nangis. Tapi menurutku menangis ketika jatuh bangunku untuk membahagiakan anak dan istri justru ditertawakan orang. Tangisku itu adalah kekuatanku. Tiap hari pekerjaanku sebagai office boy alias buruh serabutan di sebuah kantor media. Namun memang sesekali untuk menambah pendapatan, aku menjadi Power Rangers di pinggir jalan. Jika beruntung, aku sering diundang untuk pesta ulang tahun anak. Inilah hidupku. Yang penting halal dan menghibur banyak orang, terutama anak-anak. Tapi kini aku menjadi lebih tegar. Kalaupun aku menangis, itu karena aku bahagia disambut anak-anak yang bangga pada ayahnya, yang banting tulang untuk pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam sholatku, doaku, harapku, aku hanya meminta pada Allah. Air mataku yang dulu pernah mengalir karena dihina orang, kelak menjadi air mata yang mengalir deras di surgaku nanti. Kita udah kedatangan seorang manusia dari planet Pink. Halo. Namanya Mas Power Rangers Pink ya? Oke. Power Rangers Pink. Power Rangers Pink. Alias Mas Teddy. Luar biasa. Makasih banget Mas udah hadir di Hanum Cinta dan Cerita gitu. Ini bisa napas kan Mas ya? Bisa Mbak, aman. Ya nggak gerah ya Mas ya? Gerah. Saya ngeliatnya gerah. Mas, apa sih yang bikin Mas Teddy tuh mau pakai baju kayak gini gitu, kemudian dance, bermain di depan banyak orang gitu ya, kemudian nggak malu dan lain-lain. Waktu itu apa sih yang dipikirin? Oke, jadi awalnya itu kan saya ini ya Mbak ya, basicnya senang videoan gitu, buat video-video upload gitu. Terus saya kepikiran bikin video sesuatu yang unik gitu. Sesuatu yang unik itu kan Power Rangers kan yang perutnya besar, gemuk gitu kan belum ada. Nah, saya kepikirannya ke situ, pakai kostum gitu. Nah, kontennya apa dulu tadinya sebelum joget-joget gitu. Aja. Tapi nggak pakai kostum. Maksudnya kostumnya kita joget-joget gitu. Kalau dulu saya kontennya itu Merapi, Mbak, Gunung Merapi. Zoom Gunung Merapi gitu. Begitu berjalan gitu ternyata ada yang nawarin endorse gitu ya, untuk memasarkan suatu produk gitu. Terus saya berpikir, wah, ternyata bisa menghasilkan uang ini, aku gitu pakai kostum gini. Awalnya saya cuma buat konten-konten biasa gitu. Terus semakin kesini ternyata banyak yang seneng ya buat endorse gitu. Anak-anak kecil seneng juga anak-anak ya kecil buat ulang tahun dan buat ulang tahun. Pernah gitu. saya dipanggil ke ulang tahun gitu. Ya seperti itu. Jadi awalnya emang pertamanya itu konten aja. Di mana Mbak? TikTok atau Instagram atau YouTube nih? Yang pertama kali konten itu saya ke YouTube. YouTube terus baru ke TikTok. Nah, sekarang saya lebih ke TikTok. Lebih TikTok ya, dan followernya udah 56.000 banyak banget ya. Baru aja berapa tahun itu ya digelutin udah sekian dan udah ngendorse kemana-mana ya dengan pakaian seperti ini ya. Dan pekerjaan beliau itu adalah sebagai salah satu staff
office boy di sebuah perusahaan swasta gitu. Tapi sebelumnya monggo diminum dulu Mas. Minum dulu tadi dari jauh. Boleh ya, aku minum ya. Minum dulu Mas. Nggak bisa Mbak. Nggak bisa minum Mbak. Iya, kasihan. Jadi kalau gitu harus ganti kostum dulu ya Mas. Ya ampun kasihan. Oke deh. Oke, ganti kostum dulu. Yes, sulapan sekarang. Inilah Mas Teddy. Masih sangat muda. Nah, sekarang baru boleh bisa minum, Mas. Iya, boleh ya, Mbak. Boleh minum. Iya, tadi habis jingkrak-jingkrak. Mulutnya udah kebuka sekarang ya. Mantap. Saya tuh sangat terasa luar biasa banget seorang pria masih muda. Mas juga baru 35 tahun ya. Iya. Dan ya berarti kan Mas waktu itu masih sangat muda ya waktu menikah ya. Kurang lebih 22 tahun Mbak. 22 tahun ya. Dan anak 3 ya Mas ya. Anak 3 Anaknya 3, paling kecil masih ada yang agak baby ya, Batita. 1 tahun. 1 tahun lebih. Dan sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan juga pencari nafkah utama, dia nggak malu-malu gitu untuk mengaktualisasikan Mas sebagai mungkin artis ya menurut saya ya, artis, street artis gitu ya. Mau pakai baju seperti Power Rangers, joget-joget di jalan gitu. Kalau misalnya ada endorse juga gitu. Awalnya dulu ya Mas, itu ada nggak orang yang kemudian keberatan, misalnya dari keluarga atau dari orang tua, kok sampai segitunya sih gitu? Ada nggak yang seperti itu? Ya, oke. Kalau tentang yang malu-malu tadi ya Mbak ya, pakai kostum gitu ya, wajar ya, dari lubuk yang paling dalam itu aslinya saya ada sedikit malu Mbak kalau baru mau mulai konten itu, kalau di tempat umum itu. Tapi saya kalahkan dengan saya itu mencari nafkah gitu. Kalau nggak setuju itu nggak ada sih Mbak. Setuju semua, yang penting saya kontennya itu positif gitu. Positif itu. Aman kok dari istri orang tua. Ya, dari orang tua ya. Tapi pernah nggak misalnya tetangga mendapati Mas lagi joget-joget di situ gitu, terus ada perasaan ganjil gitu? Iya, pernah Mbak, pernah ada. Iku, wah ki Mas Teddy nggak tahu gitu. Pernah ada gitu. Jadi ya tetap aku profesional, meskipun aku tahu aku dia sama iku siapa gitu, tetap saya pas konten itu ya tetap saya jadi Power Rangers Pink gitu. Oh gitu. Kenapa sih milih pink gitu Mas? Awalnya tuh kenapa nggak milih, kalau Power Rangers Pink itu kan berarti dia adalah sosok figur perempuan kan sebetulnya kan, gitu kalau di kartunnya gitu. Kenapa milih pink Mas? Awalnya tuh saya pakai Spiderman dulu Mbak. Spiderman, pakai Spiderman, terus habis itu pakai Ultraman. Terus terakhir ini pakai Power Rangers Pink. Karena saya ada teman juga Mbak, teman juga ngonten, pakai kostum juga, dia pakai Ultraman. Nah, punya temen. Saya baru nemu inspirasi, aku tak ini aja, tak pakai Power Rangers Pink. Kalau Power Rangers Pink kan jadi cewek itu Mbak. Jadi saya kalau sudah pakai Power Rangers Pink itu lemah gemulai. Harus lagi neat gitu ya. Cuma Mas awalnya kan Mas yang justru sebagai sosok Ultraman atau Spiderman ya. Maksudnya dari sosok itu lebih maskulin gitu ya. Kan sekarang lebih feminim nih soalnya gitu kan. Saya masih pakai semua kok Mbak. Kadang saya juga pakai Ultraman. Punya banyak kostum. Ada 3, ada 4 Marsha. Mestinya tadi kan jadi pakai Marsha ya. Jadi bearnya atau Marshanya? Marshanya aja Mbak. Teman saya itu yang jadi bearnya. Saya jadi bearnya. Saya ada Spiderman, Marsha, Ultraman sama Power Rangers Pink. Cuman yang sering saya pakai saat ini tuh Power Rangers Pink. Untuk Ultraman, Spiderman itu juga masih saya pakai kadang-kadang gitu. Kalau Marsha and the Bear-nya jarang ya? Jarang karena mukanya kelihatan bagus kok. Iya, mukanya kan muka laki-laki gitu ya. Sementara Marsha kan cewek gitu ya. Itu saja kan saya harus Mbak, kalau pakai kostum Power Rangers Pink, begitu saya sudah pakai Power Rangers Pink, saya sudah profesional loh, saya harus jadi cewek loh. Nah di situ saya 1 jam karakternya harus berubah menjadi perempuan. Pakai karakter cewek 1 jam itu kalau nyaman bahaya ya aku. Suaranya juga harus berubah jadi cewek.
Kalau misalnya berpose sebagai Ultraman atau Spider-Man atau mungkin karakter-karakter hero yang lain gitu yang memang dia maskulin gitu mungkin oke. Tapi ketika Mas akhirnya memutuskan sebagai Power Ranger Pink gitu ya, itu kan benar harus lemah gemulai. Padahal itu sangat bertolak belakang sekali dengan karakter Mas itu gimana? Itu justru malah membuat saya sebagai tantangan, Mbak. Oh gitu. Tantangan acting. Tantangan acting, betul. Ya, saya harus bisa untuk acting, bisa untuk seperti orang sewajarnya gitu. Jadi saya malah seneng Mbak untuk ngelakuinnya gitu. Mungkin malah karena orang di luar itu tahu ini laki-laki kan, gitu kan. Mereka tuh penasaran kali ya yang nonton gitu. Ini wajahnya seperti apa gitu. Karena gayanya lemah gemulai, genit dan centil gitu kan. Oke Mas, Mas akan terus seperti ini atau ada satu titik di mana ini cuma karena anak lagi struggling ya, artinya kehidupan kan lagi banyak kebutuhan untuk sekolah, untuk anak-anak. Tapi apakah suatu saat masih akan terus digeluti sampai titik tua nanti gitu? Ya itu kan ada masanya ya Mbak ya. Kalau untuk saat ini sih saya masih ingin seperti ini. Karena saya masih senang untuk berakting, untuk mencari nafkah seperti itu, selagi itu halal ya Mbak. Tapi ya kita kan punya impian ya Mbak ya. Semoga suatu saat saya sudah tidak turun situ, saya sudah bisa menikmati hidup, maksudnya nggak harus pakai kostum gitu. Maksudnya ada juga Mbak pikiran seperti itu. Kapan aku harus berhenti? Sampai kapan aku harus begini ada. Selagi gitu. Itu halal ya. Dan udah berapa tahun Mas ngonten dengan karakter Power Rangers Pink ataupun yang lain ini tadi udah berapa? 2-3 tahun Mbak. Baru 2-3 tahun. Minggu-minggu mancing bae. Mbok nang omah lho ngopo mancing bareng entuk to. Meneng apa ngene, Pak? Wes sadar ora? Remeh tungi udan. Kita sambut bersama-sama rombongan Poso Beduk. Boleh tahu pertama ngendorse-nya biasanya ngendorse apa, dan kedua boleh tahu tambahnya berapa sih Mas? Siapa tahu nanti ada yang terinspirasi gitu ya. Jadi lebih banyak pemain nanti. Ngendorse pertama itu rumah makan Mbak saya. Itu saya dikasih kalau seingat saya itu 50.000. 50.000. Itu berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Iya, 50.000. Karena untuk ngonten berapa menit itu? Ya kurang lebih 1 menitan. Dan itu diedit Mas sendiri? Diedit teman saya. Oh oke. Teman saya. Apa yang membuat akhirnya viral ya, banyak dulu mouth to mouth gitu ya? Iya. Kita berlanjut Mbak, berlanjut ada yang hubungin DM dengan rumah makan yang sama enggak? Enggak, beda-beda karena mungkin dia lihat video itu jadi pengen itu terus. Tapi awalnya di YouTube kan? Bukan awalnya di TikTok. Oh, sudah dari awal. Kalau di YouTube itu saya hanya konten-konten receh. Jadi TikTok itu dari awal waktu dikembangkan emang udah langsung pakai kostum ya? Iya. Dan itu pertama kali ngonten waktu itu untuk rumah makan. Dan setelah itu banyak orang datang untuk nonton, untuk lihat TikToknya gitu. Iya. Mbak, habis itu kan rame ya Mbak, banyak tanya berapa ini ya. Teman-teman itu menyarankan itu buat red card aja gitu. Terus red card saya itu pertama kali itu kalau nggak salah itu 250. 250.000 itu fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya itu dulu itu dapat video konsep utama kurang lebih 1 menit, terus nanti tak kasih video receh-receh itu 2 video noise gitu, pegang produk atau kita joget-joget di tempat usahanya gitu Mbak. Oke. Dan itu di TikTok Mas ya, video itu bertahan berapa lama atau setelah itu selesai? Permanen Mbak. Oh permanen. Permanen. Kalau endorse ke saya permanen videonya. Oh oke. Jadi akan selalu di situ terus. Akan selalu di situ. Oh oke. Iya. Akan selalu di situ. Iya oke.
Saya salut nih ya dengan Oke. perjuangan Mas, karena sebetulnya Mas itu kan masih kerja. Ya, Terus ngontennya kapan? saya kan kerja pokoknya saya jadi OB Mbak, office boy. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi, 3 sore. jam 3 sore. Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu masuk cuman bebas. Kadang saya masuk malam gitu. Nah, konten saya itu sehabis pulang kerja Mbak, sore biasanya. Oke. Sore, Jadi gitu. ada waktu jeda setelah pulang jam 3 itu Nah, konten, begitu konten, des sampai rumah itu jam 7 gitu, baru mandi, nemenin anak-anak belajar, ngomong gitu, istirahat, besoknya kerja lagi. Itu kalau konten sekarang lebih pada harus ada endorse atau konten aja kadang-kadang? Enggak Mbak, karena basic saya seneng videonan, Oke. pokoknya saya itu malah konten-konten biasa aja. Konten-konten biasa, nanti narik kalau endorse ya endorse gitu aja. Oke. Terus kalau ngelihat dari video-video di TikTok itu ya Mas ya, itu Iya. kan Mas ngonten ke tempat-tempat milik swasta ya, ke tempat orang yang bukan endorse. Itu kayak gimana? Minta izin atau tiba-tiba aja nyelonong atau gimana? Betul, yang saya kontenin, yang semua saya kontenin itu saya izin dulu Mbak biasanya. Mbak, saya bolehkah konten di sini? Nanti saya upload di TikTok. Oh iya, boleh begitu. Oh gitu ya. Tapi ada yang nggak boleh, jadi saya juga nggak konten di situ. Gitu. Terus kalau ngonten kuliner ya kebanyakan ya Iya, Mas. Kalau kuliner. tadi lihat di TikTok tuh kuliner itu apa sih Mas? Berarti kan juga jadi seorang penikmat rasa ya. Nah itu gimana kan lagi ketutup itu mulutnya. Biasanya kita permainan kamera. Kalau pas kita mau minum gini, kamera dari belakang, Mbak. Oke. Begitu. Tapi Mas kan harus ceritain makanannya enak atau apa gitu ya. Nggak sampai segitu sih Mbak nggak sampai saya. segitu. Cuman biasanya lokasi di situ ada menu apa aja, Oke. yang lagi spesial di situ apa aja. Porsinya tuh segede monster kaiju musuhnya Ultraman. Wah. Ada nggak pengalaman yang paling unik yang Mas rasakan selama 3 tahun konten jadi Pink Power Rangers tadi? Paling yang nggak saya bisa terlupakan. Nah itu malah bukan endorse Mbak. Itu oke. kita konten-konten biasa. Nah, aku jadi Spiderman saat itu. Temanku Mas Agus jadi Ultraman. Nah, satu lagi ada pedagang cilok Pak Juanso itu pakai Power Rangers. Kalau nggak salah itu Power Rangers hijau. Tapi itu emang jualan dia. Emang jualan pakai kostum itu. Memang dia cosplay selalu pakai baju itu untuk jualan ciloknya. Apa tadi? Ciloknya itu. Di Jalan Magelang. Nah, karena kita konfirmasi, Pak, aku justru tak konten yang gunamu ya, bareng-bareng konten. Oh iya, gitu. Kita ke sana konten. Di situ ada bapak-bapak dari jemput anaknya sekolah. Iya. Nah, mungkin orang sekitar situ atau di mana. Di situ anaknya bertanya ke bapaknya. Tapi kan saya dengar karena lewat pelan-pelan. Pak, itu apa Pak? Ku ngedan. Nah, itu di situ. Allah. Ini kisah nyata. Iya. Nah, di situ saya ini Mbak. Maaf ya. Ya, saya juga Di mau situ, nangis, Mas. Saya maglek Mbak. Maksudnya maglek itu Gitu yang saya tanyain tadi ya Mas ya. Dan kenceng ngomongnya atau bisik-bisik? kenceng karena saya dengar dan Pak Juanso itu dengar. Di situ saya maglek Mbak. Di situ saya tuh konten ini ya Mbak ya. Gak ngira seorang komedian nangis ya. Isin aku didroke followernya Mbak. Tapi itu dalam banget sih Mas. Dalam banget Mbak. Itu saya sampai bengong Mbak itu. Ya maksudnya kalau saya sebagai bapak seorang anak itu, kalau anak saya tanya itu apa, ya mungkin Itu ngapain? itu ngapain, karena mereka bukan di posisi kita ya Mbak. Saya jawab yang biasa-biasa aja gitu Mas ya. Oh, gue paling lagi iku medok konten gitu. Hari itu wong edan gitu. Gue wong edan gitu. Itu yang paling Tidak terlupakan. yang paling karena- tidak terlupakan. Jadi saat itu saya ngomong bilang ke Pak Juanso itu, Pak, gue rungu Pak. Pak, kamu dengar Pak gitu. Iya, serapopo. Iya, serapopo. Dan piye meneh aku ngono. Nah, kita lanjutin konten gitu. Waktu itu Mas juga tidak mungkin melabrak orang itu Oh, juga. nggak mungkin, Mbak. Kan? Nggak mungkin. Iya. Kalau saya pun mau ngomong, Pak tadi bilang apa itu saya bisa. Cuman saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau karena dia masih di situ. Kalau saya mau meneruskan, tapi
Itu saya terima aja, nggak apa-apa. Jadi dipendem waktu itu emosinya. Dipendem, ya. Mas menyadari bahwa ada sebagian masyarakat itu yang masih menganggap pekerjaan yang rendah gitu ya. Padahal ada yang jauh lebih rendah dari itu Mas dan tidak halal ya. Korupsi misalnya ya. atau pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas tidak sesuai syariah gitu. Tapi ini Mas kan jelas-jelas untuk sebuah nafkah, sebuah ma'isyah kepada keluarga gitu dan masih dianggap sebagai orang gila gitu kan. Tapi hal itu sangat menancap sekali ya Mas. Sangat menancap kalau sekali, andai kata ada seperti itu lagi, Mas akan seperti apa? Akan tetap juga mengedukasi atau diam aja juga? Mungkin kedepannya saya lebih akan mengedukasi Mbak. Saat itu saya juga shock, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah saat ini kan saya sudah punya pengalaman. Dulu saya dibilang begitu, kalau sekarang ada yang bilang begitu, mungkin saya akan jelaskan. Saya itu ngonten gini, latar belakang saya itu gini. Jadi saya itu buat konten untuk mencari nafkah, begitu. Benar-benar luar biasa, deep banget ya. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Ku coba merayu Tuhan. Mas, pendapatan yang didapatkan Mas dari konten atau endorse, apakah itu cukup worth it ya, cukup berharga untuk diperjuangkan gitu? Kalau menurut saya itu malah patut untuk diperjuangkan, Mbak. Jadi kita bisa sukses misalnya lewat konten-konten gitu, maksudnya gitu Mbak. Sampai kemarin aja dipanggil ke TV swasta ya, konten di tempat TV nasional berkali-kali ya untuk diwawancara tentang perjuangannya ya. Artinya Mas melakukan ini dengan passion juga ya. Passionnya memang itu kan bukan hanya karena terpaksa untuk mencari uang, tapi juga ada passion di situ karena Mas pengen mengaktualisasikan artnya Mas ya. Yang bisa mengalahkan itu passion saya itu Mbak saat ini. Jadi basic saya senang videoan itu yang mengalahkan untuk para penjibir-penjibir itu. Suka joget juga berarti memang. Suka joget juga. Saya juga ikut ini Mbak, grup musik di Jogja sama Mas Agus itu. Musik Jogja itu biasanya kalau perform itu kita joget-joget di musiknya dia gitu, di panggung gitu. Kita sambut bersama selamanya. Udah punya red card-nya. Red card paling tinggi berapa nih harganya? Boleh tahu nggak? Mungkin siapa tahu yang pada nonton ini kepencut pengen langsung menghubungi Mas Teddy kan? Red card paling tinggi itu 1,2 Mbak. 1.200.000. Fasilitasnya apa aja tuh Mas? Video konsep utama 1 menit kurang lebih, nanti video noise ada 2 gitu. Kalau untuk UMKM gitu, khususnya di Jogja itu kita tarifnya itu red card-nya itu 600. 600, gitu. 500 boleh lah ya, diskon kayak. Boleh, 500 boleh. Sebulan bisa dapat berapa kali endorse? Nggak tentu sih Mbak, cuman rata-rata kalau 1 bulan itu ada 8. Berarti tambahnya lumayan 7, ya kalau gitu, kali tadi 500, 600 gitu. Belum kalau misalnya ada sekarang kan banyak tuh anak-anak ngundang karakter-karakter gitu ya, orang tua untuk acara ulang tahun atau acara mungkin pengajian juga bisa ya. Ulang tahun dulu pernah. MC juga ya, berarti bisa ya Mas? Belum bisa. Berarti setelah ini akan menambah skillnya MC ya, sambil pakai baju terus MC gitu ya. Iya, kemungkinan bisa juga Mbak. Kemarin ada dari Jakarta minta TL, tour leader, pakai kostum. Nah itu. Dan harus ditutup. Saya bayangin tadi pakai bajunya itu, ini kayak nggak bisa napas gitu kayaknya. Tapi kalau napas bisa ya Mas, kecuali masuk air ya? Bisa, kan masuk air nggak bisa. Pernah saya itu. Pernah gimana itu ceritanya? Pernah di endorse di suatu wahana di Jogja itu. Ada ombak buatan itu ombak buatan. Jebur situ. Harus jebur. Iya, ternyata nggak bisa napas kalau kena air gitu. Terus minum dong.
terus tak buka gitu. Gitu. Itu harganya kayaknya lebih paling mahal tuh Mas. Apa? Harganya berarti red card-nya mahal itu enggak, ya? sama karena kita sudah deal ketentuan di awal Pak. Oke, iya. Iya. Ya pernah berdoa pokoknya semoga iku kedepannya saya lebih ya Allah lebih baik gitu, maksudnya lebih ada tingkatan gitu. Karena anak saya yang nomor 2 itu kalau saya ngonten pakai kostum gitu ini Mbak nggak apa-apa kalau di rumah, tapi suatu hari itu pernah itu di sekolahan itu ini temennya ada yang tahu ibunya gitu, terus Pak aku isin nang sekolah-sekolahan dilokke bapakku jare iki nganggo kostum Power Rangers Anaknya gitu. yang nomor 2 tadi Iya. usianya kelas kelas 1 SD. Kelas itu 1 SD. bilang bahwa temannya ada yang Dulu mengetahui ya. bapakmu itu ternyata konten sebagai Power Rangers iya dan gitu. lain-lain. Terus anakku sendiri yang menerapkan kalau Dia merasa dirinya saya kok malu ya. Nah, gitu. apa waktu itu Mas yang Mas rasakan? Apakah itu hampir lebih menusuk daripada omongan bapak-bapak yang tadi bilang? Iya Mbak, jadi itu juga saya kepikiran. Tapi sempat nangis nggak waktu anak tuh ngomong sama nangis bapak? dalam hati sih Mbak. Saya tegar harus, ya? saya di depan anak istri harus tegar gitu. Jadi saya harus ngomongnya gimana gitu. Ya saya bilang aja, oh bapak ini nek nggak kostum seperti itu konten. Iku dibayar, kok gue sanggup sekolah untuk buku gitu. Gue sanggup sekolah untuk bekal sekolah buat jajan gitu ya. Betul. Tapi anak yang paling terakhir yang masih batita yang takut ya sekarang ini karena emang anak kecil ya belum paham ini sebetulnya ayahnya mungkin nggak bisa bedain ini ayahnya. Iya, untuk yang batita itu takut Mbak kalau saya konten-konten di rumah pakai kostum itu dia nangis takut. Kalau misalnya nih suatu saat anaknya ngomong, yang paling gede kan ada yang udah mau SMA. Aku juga pengen kayak bapak gitu. Bakal dibolehin nggak Mas? Kelihatannya enggak Mbak. Kan berarti kan nurun tuh biasanya passionnya nurun gitu. Mungkin passion pengen apa videografinya ya mungkin Karena yang di situ ya. Menurut tapi bukan pribadi saya Mbak. Ya. Benar-benar kalau mau turun seperti itu tuh benar-benar butuh mental Mbak, butuh mental Mbak. Iya. Karena semua orang ngeliatin, terus dengan pikiran mereka sendiri-sendiri kita ada overthinking kalau, gitu ya. Iya overthinking itu Mbak yang harus dikalahkan, overthinking pikiran sing negatif-negatif itu kan kita nggak bisa membaca pikiran orang ya Mbak. Dia tertawa-tawa tapi nggak apa-apa sih. Itu Mbak, yang paling butuh mental tuh konten di tempat umum. Mentalnya nggak boleh mental, iya, jadi harus kuat. Iya, Mas Teddy, terima kasih banget udah berbagi cerita dari awal sampai tadi. Mohon maaf bikin menusuk perasaannya dari sampai teringat sesuatu hal ya. Tapi itu justru kalau orang bilang apa yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu gitu. Jadi omongan orang seperti apa, asal ini halal, halalan thayyibah ya, nggak ada korupsi, nggak ada mencuri hak orang lain, tidak malsu ini, malsu itu juga gitu. Mas, insya Allah berada di track yang benar dan mudah-mudahan seperti cita-cita Mas tadi yang sering dimintakan, doakan kepada Tuhan, mudah-mudahan Mas akan jauh lebih baik. Terus ke depan saya doakan terkenal viral ya. Siapa tahu nanti kalau saya ngundang Mas boleh ya buat anak saya ya. Boleh. Dapat diskon berarti ya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.